Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Allahumma berselawat. sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Allahumma Muhammad. shalli wa sallim alaihi. Dengan siapa dan dari mana, Bapak? Saya hamba Allah di Bekasi. Silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya Yahya selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam urusan dakwah dan serta santri-santri yang di Al-Bajah sehat selalu. Amin. Afwan izin bertanya, Buya. Saya bekerja di salah satu instansi pemerintahan sebagai security. Yang tempo lalu beberapa bulan sempat tanya juga kepada Buya mengenai hukum sogok. Tapi ini saya ingin tanyakan mengenai uang tip Buya gitu. Dari siapa? Uang tip. Saya melihat dari video-video Buya yang dari Al-Bajah dan belajar dengan Umi, dan saya ingin tanyakan lagi karena waktu video dari Umi itu katanya menurut Buya kalau misalkan dibahasakan uang kerupuk atau uang itu es itu dibolehkan. Nah, pertanyaan saya gini Buya, ketika orang kita nggak ada akad dengan orang itu, kita membantu ikhlas, hanya membantu ya karena niatnya hanya membantu saja, terus tiba-tiba dia memberikan ucapan terima kasih dengan bahasanya ada yang bilang bahasa uang rokok, ada yang uang buat beli makan seperti itu. Saya sebagai security di instansi pemerintah itu yang sudah mendapat gaji itu apakah dibolehkan demikian belum ya? Dan juga sempat beberapa kali saya terima, tapi kadang saya sedekahkan ke masjid dengan niat saya ingin membalikan uang umat. Apakah perbuatan saya juga itu sudah benar atau belum? Dan ada juga yang saya simpan dan saya pakai begitu Bu ya. Mohon izin Bu ya, supaya saya kedepannya tidak salah lagi gitu loh. Dan di lingkungan saya juga situ Bu ya, di situ banyak sekali yang dilihat dengan mata kepala saya mengenai kayak misalkan perbuatan-perbuatan yang bisa dibilang ya sogo yang terang-terangan gitu Bu ya. Saya sebagai pekerja di situ atau security di situ, apakah harus tetap bertahan di pekerjaan itu atau saya harus hijrah meninggalkan pekerjaan di situ Bu ya, dengan kondisi saya tidak mampu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu saja Bu ya, terima kasih atas penjelasannya, semoga saya dapat pencerahan dan mohon izin saya minta bantuan doanya dari Bu ya agar saya istiqomah menjalankan dan patuh syariat agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip itu adalah pemberian dari seseorang, tinggal dilihat siapa yang memberinya. Jika yang memberinya adalah tidak ada hubungannya dengan pelanggaran-pelanggaran di tempat tersebut, maka itu lebih berupa hadiah. Tapi kalau permasalahannya adalah kemudahan, misalnya apa? Aslinya mobil ini nggak boleh parkir di situ, karena itu adalah ada aturannya. Cuman disini ngasih tip, berarti sudah nggak benar dia, kita melanggar. Tapi bisa jadi seseorang itu melihat, memang di situ adalah parkir gratis, kan begitu? Misalnya parkir gratis. Cuman banyak orang yang hatinya terketuk, ini keringetan betul, dapat gaji berapa sih sebulan? Cuman saya lewat memberi, maka sah saja diterima karena memang dikasih sama orang yang lagi parkir, melihat ini tukang parkirnya kok serius banget, teriak-teriak, perit-perit, menggur, nggak ada dia, kita nyebrang juga susah, kita berikan. Tapi dengan catatan di hati Anda, setelah itu bukan berubah. Berubahnya bagaimana? Yang pernah ngasih duit jadi diperhatikan lebih, yang enggak. Nah, itu nggak boleh. Jadi Anda tetap maksimal bekerja di tempat tersebut. Kemudian ada orang berikan hadiah, nah itu sah-sah saja. Asalkan apa yang diberikan tidak ada, bukan sebagai imbalan daripada pelanggaran yang dilakukannya. Pelanggaran yang dilakukannya. Itu, kalau mulai pelanggaran nggak boleh, yaitu menyogok itu. Karena pelanggaran Anda membantu dia melanggar. Banyak kita melihat orang-orang yang bekerja misalnya ya di sebuah toko. Seorang karyawan toko, kasir dan sebagainya. Cuman ada seorang melihat tahu bahasanya, dia ngerti bahasanya kasir ini adalah orang yang nggak mampu. Kemudian ada duit sisa. Dia katakan misalnya ngasih duit 100.000.
kembalinya 20.000. Mbak, ambil saja buat kamu. Sah-sah aja. Yang penting nggak boleh bohong. Ambil saja buat kamu, sah dikasih hadiah, kenapa nggak boleh? Seperti itu. Lah kemudian, di saat kita memberikan satu hadiah, itu jadikan hadiah itu berpahala. Orang cerdas itu begitu. Kalau Anda ngasih hadiah sama orang, berpahala. Orang sering memberikan hadiah Ramadan, tidak mikirkan. Apakah kalau Anda ngasih hadiah handphone, bakal bermanfaat untuk dia? Apa yang Anda berikan hadiah kepada seseorang? Apakah menjadi dia semakin dekat pada Allah atau tidak? Kalau menjadikan sebab maksiat, Anda diam-diam dosa. Kelihatannya hadiah lebaran. Ada sebuah film bagus, misalnya kaset film. Kalau zaman dulu kan kaset video film. Anda menghadiahkan hadiah lebaran film-film. Nggak benar. Dosa, kelihatannya hadiah. Atau Anda memberikan hadiah asal saja. Anda membelikan saudara-saudari Anda di kampung baju. Tapi bajunya buka aurat, seronok, yang ngaco. Anda kelihatan beri hadiah, tapi dosa Anda. Jadi di saat memberi hadiah kita harus mikirkan. Seperti pernah suatu ketika dengan teman-teman di salah satu toserba, waktu itu ada satu bencana di daerah gunung mana gitu, ada longsor dan sebagainya, perlu bantuan baju. Akhirnya kami minta, tolong sisihkan 1 atau 2 bajumu yang layak, tapi kamu sudah tidak terlalu perlu. Dikumpulin. Sebelum dikirim kami ingat. Coba dilihat dulu bajunya. Subhanallah. Untung diingatkan oleh Allah. Kalau tidak, itu dikirim ke kampung, orang kampung bajunya jadi aneh-aneh semuanya. Dari baju itu semuanya hanya sepertiga yang layak dikirim. Semuanya baju setengah badan, pokoknya baju aneh-aneh begitu. Saya sampaikan, ini bukan tambah pahala kalau Anda ngirim semuanya, tambah dosa. Yang ini bagaimana? Oh bisa nih buat isi bantal saja, dicacah kain-kain yang nggak benar tuh, buat bantal atau dijahit jadikan keset. Baju membuka aurat yang aneh-aneh. Nah itu kalau dimiliki orang kampung, lihat orang kampung nyimpan baju bagus, cuman pakai rok pendek, ya bagus. Nggak mau dipakai di luar pertama, pelan-pelan dipakai di rumahnya. Habis dalam rumahnya nyebrang halaman sambil nyiram bunga. Besok keluar ke jalan raya, ente yang dosa, kan gitu. Jadi kalau beri hadiah tuh mikir manfaat atau tidak. Nah termasuk diantaranya coba ngerokok itu pahala atau enggak kan gitu. Uang rokok rugi nggak dapat pahala Anda waktu memberi. Anda nih ngomongnya nih uang rokok, coba buat beli es seger, setelah itu bisa sholat jamaah Pak ya. Oke itu dong uang rokok. Ya dicerdas dong kita memberi, tidak dapat pahala kalau Anda ngomong uang rokok. Sebab apakah rokok pahala? Kan enggak ya. Jadi kalau Anda memberi itu adalah Anda cerdas dong. Jangan bilang uang rokok, bilang uang makan siang Pak, bisa nanti sholat duhur semangat. Uang ini loh, gitu, uang rokok. Kan begitulah. Ya berarti Anda tidak cerdas waktu memberinya. Uang rokok pahala orang rokok. Ya gitu. Ya itu. Jadi orang rokok atau uang yang lainnya, uang iseng apa enggak ada. Jadi biasakan kita menghubungkan sesuatu dengan yang berpahala. Nah, hakikat ini makan biasa itu akan menjadi pahala kalau diniatkan untuk ibadah. Anda beri makan biasa. Pak, ini insya Allah buat makan siang atau apa saja Pak, insya Allah yang bermanfaat insya Allah. Gitu. Ya kan uang rokok atau uang sesuatu. Uang apa yang aslinya tidak bermanfaat? Uang main-main ya enggak. Jadi kita kalau memberi adalah harus dengan tujuan yang akan mengundang pahala untuk kita. Berarti kita cerdas. Keluar duit kalau nggak ada pahala kan rugi dia. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda